الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke bab yang ke-23 dari kitab Tauhid. Babun ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan. Bab apa-apa yang telah tercantum bahwa sebagian umat ya'budul awthan, beribadah dan menyembah kepada berhala-berhala. Hadirin jamaah sekalian, di dalam bab ini penulis menjelaskan tentang bahwasanya ada kemungkinan dari umat ini mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau saya lebih perinci terlebih dahulu, babun majaa, bab majaa, apa-apa yang telah tercantum di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis dalam bab ini mencantumkan 6 dalil. 3 ayat, surat An-Nisa ayat 51, surat Al-Maidah ayat 60, dan surat Al-Kahfi ayat 21. Dan kemudian 3 dalil yang panjang yang berkaitan dengan apa yang telah beliau sebutkan. Beliau sebutkan dalil-dalil bahwasanya anna ba'd hadhihi al-ummah, bahwasanya sebagian dari umat yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah. Umat yang di sini dimaksud adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2. Yang pertama ummatul da'wah, umat yang mereka didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ummatul ijabah, umat yang beriman dan memberikan jawaban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti ummatul da'wah, artinya ummatul da'wah semua manusia yang ada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan sebagai rasul, maka manusia pada saat itu sampai hari kiamat mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi dakwah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan salah satu sifat dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hati-hati manusia, jiwa-jiwa manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, la yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu walam yu'min bi illa min ahlin nar. Tidaklah salah seorang, kata Rasulullah, dari umat ini, baik dari orang-orang Yahudi
ataupun orang-orang Nasara yang mereka mendengar tentang aku, kemudian mereka mati dan tidak beriman kepadaku, kecuali mereka termasuk dari penghuni api neraka. Sehingga dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan selain dari agama tersebut maupun apapun keyakinannya, mereka adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dari sisi dakwah mereka bagiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ummatul ijabah, mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunduk patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, maka mereka adalah ummatul ijabah yang dimaksud dari bab ini. Sehingga seakan-akan di dalam bab ini ada hadis-hadis, ada ayat-ayat yang bahwasanya bisa jadi sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya'budul authan, akan beribadah kepada authan. Dan termasuk kejelian dan ketelitian dari penulis, beliau mengatakan ba'dha hadhil ummah, sebagian dari umat ini, sebagian dari umat yang mereka telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menghukumi secara keseluruhan bahwasanya semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jatuh ke dalam kesyirikan, tidak. Seperti yang dilakukan oleh sebagian firqah sesat, diawali oleh kaum Khawarij yang mereka mengkafirkan manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Mereka mengkafirkan, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali sebagian sedikit dari manusia. Dan banyak dai-dai dan kitab-kitab yang membahas dengan pemahaman demikian. Banyak tokoh-tokohnya yang mengatakan bahwasanya mimbar-mimbar, bahwasanya mihrab tempat-tempat azan, dia mengatakan ma'adzin karena menggunakan bahasa Arab, menara-menara tidaklah kecuali corong kekufuran. Artinya apa? Semua manusia dalam keadaan kafir. Ini yang sebagian firqah diawali oleh firqah Khawarij yang mereka menyatakan demikian, bahwasanya umat ini sebagian besarnya ataupun bisa dikatakan keseluruhannya mereka di dalam kekufuran. Sehingga dari kejelian penulis, beliau mengatakan ba'dha hadhil ummah, sebagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu ummati ala al-haqqi mansuratan la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Senantiasa ada dari umat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari umat ini yang mereka di atas kebenaran mansuratan, dan mereka senantiasa ditolong kebenaran sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim, sehingga hasilnya mansuratan, mereka ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ditolong hujah mereka menjadi tegak, baik ketika mereka masih hidup ataupun telah wafat, ataupun ditolong dengan diberikan kejayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum, mereka tidak mendapatkan mudarat sedikit pun dengan orang-orang manusia-manusia yang memusuhi mereka
dan menyerang mereka. Dan mereka senantiasa berpegang dengan kebenaran yang telah seperti yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara Allah di sini? Angin datang. Yang angin ini datang dari arah timur, tidaklah orang-orang yang beriman dilewati oleh angin tersebut kecuali orang-orang yang beriman tersebut akan mati walaupun keimanannya sebesar biji sawi. Setelah manusia mati semua, maksudnya setelah orang-orang yang beriman mati semua setelah dilewati oleh angin ini, dimanapun orang beriman sembunyi, setelahnya datang perkara-perkara yang besar. Hewan melata datang, kemudian matahari terbit dari arah barat, sehingga tidaklah terjadi hari kiamat kecuali atas orang-orang yang paling jelek, yang mereka tidak pernah bertakbir dan mereka tidak pernah sujud. Semuanya kufar, semuanya kafir. Sehingga ketika sebagian orang mengatakan bahwasanya agama atau umat ini semuanya akan kafir, semuanya akan keluar dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun batil. Ini adalah pemahaman yang salah. Sehingga dari kejelian penulis mengatakan ba'dha hadhil ummah, sebagian dari umat ini. Pendapat yang lain yang mereka memiliki keyakinan bahwasanya kesyirikan, kekufuran, murtad itu tidak akan terjadi pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun yang mereka lakukan ketika memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menamakan itu kesyirikan. Karena mereka meyakini apa? Orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, maka mereka tidak akan terjatuh di dalam kesyirikan sedikit pun. Maka ini pun adalah pendapat yang batil, pendapat yang salah. Sebagaimana pendapat yang pertama adalah pendapat yang salah juga. Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, yang diyakini oleh ahlu tauhid, yang mereka mengatakan bahwasanya kesyirikan itu mungkin terjadi terhadap manusia, termasuk dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa jadi terjadi terhadap sebagian yang lain, dan sebagian yang lain pun terjaga dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini untuk mereka terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Innallaha ajara an tajtami'a hadhihi al-umma 'ala dhalalah. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan jangan sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjatuh di dalam kesesatan. Ini termasuk penopang yang menjadikan kelompok yang kedua ini, yang kedua, mereka mengatakan umat Nabi tidak akan melakukan kesyirikan. Akan tetapi yang dimaknai dari hadis ini, tidak mungkin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan mereka berada di dalam kesesatan. Dan ini yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan terjadi. Akan tetapi yang berkaitan dengan individu-individunya, maka tidak ada jaminan bagi siapapun untuk mereka terjaga dan terjamin tidak jatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada para sahabat jangan sampai jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menakutkan atau takut terjadi pada para sahabat
hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Kalla alf kalla, tidak mungkin. Antum paham nggak ininya, apa logikanya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam takut terhadap para sahabat, mereka terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah, ataupun setelah para sahabat mereka takut atau Nabi takut mereka terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah artinya kita mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam takut dan meminta perlindungan kepada Allah terhadap hal-hal yang tidak mungkin terjadi terhadap umatnya? Artinya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah supaya umatnya dijaga, apa yang beliau mintakan? Perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala mungkinul wuku, mungkin terjadi pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah terjadi terhadap umat-umat terdahulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang mereka telah mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala, Taurat dan Injil, kemudian dengan berjalannya waktu, hitoh mereka, perjalanan mereka dari sebagai orang-orang yang bertauhid berubah menjadi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan kitab berupa Al-Qur'an. Apabila terjadi terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, siapa yang menjamin tidak terjadi terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang nanti beliau cantumkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti, kata Rasulullah, pasti akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, hadwal kudzati bil kudzah, sedikit demi sedikit, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak, padang pasir, mereka masuk, padahal lubang biawak itu sangat sulit untuk masuk. Dan ini Rasulullah memberikan contoh yang sangat sulit sekali. La dakhaltumuh, niscaya kalian akan ikut. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, apakah maksudnya orang-orang sebelum kita ini adalah orang-orang Yahudi wan nasara? Maka kata beliau, faman, siapa lagi? Siapa lagi kecuali mereka? Dan kita dapati orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Barat, mereka melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan kita. Sebagian dari kaum kita melakukan hal yang sama. Orang-orang Barat, orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka melakukan sebagian ketika memakai celana disobek-sobek, bagian paha disobek, benar nggak? Bagian betis disobek. Dari kaum kita yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ikut. Sebagian perempuan Nasara, mereka menggunakan baju yang bajunya itu seharusnya digunakan oleh anak-anak usia 7 tahun dan 8 tahun, dan mereka usianya 20-30 tahun. Diikuti oleh sebagian kaum muslimat, bahkan mereka bangga dengan hal tersebut. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'un, kalian akan mengikuti apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, bukan pembenaran terhadap apa yang akan terjadi, akan tetapi mengingatkan kita supaya waspada, jangan melakukan apa yang telah mereka lakukan. Termasuk diantaranya yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga 3 ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis semuanya berkaitan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Karena keserupaan mereka mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis yang sudah kita bahas, Rasulullah katakan apa? Rasulullah berdoa dengan doa apa?
Allahumma la taj'al qabri 'ida ishtadda ghadabullahi 'ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai tempat beribadah dan tempat berkumpul. Sungguh besar marah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Bagian pertama, Nabi meminta tolong, meminta perlindungan kepada Allah. Bagian kedua dari hadis itu, Rasulullah menyebutkan fakta, kejadian, sejarah yang dengannya harus kita belajar. Jangan sampai terjadi seperti yang dilakukan oleh kaum yang mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka kubur-kubur orang-orang saleh, yaitu maksudnya orang Yahudi dan orang Nasara, menjadikannya sebagai tempat ibadah. Sehingga hal ini apabila terjadi terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, maka pun bisa terjadi terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam apa yang telah dibawakan oleh penulis, anna ba'dha hadhil ummah, sebagian dari umat ini kejelian dari beliau untuk membantah dua golongan yang pendapatnya saling berlawanan dan dua-duanya sesat. Yang pertama mengatakan umat ini kafir semua, dan ini pun kita telah mendapatkan dan kadang-kadang bersenggolan dengan mereka-mereka ini. Yang kedua, yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang telah beriman kepada Nabi tidak mungkin terjatuh di dalam kesyirikan, sehingga beliau mengatakan ba'da hadhil ummah, sehingga membantah keduanya. Kemudian ya'budul awthan, yang mereka beribadah terhadap al-wathan. Al-wathan artinya seperti yang sudah kita bahas, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan sebagai wathan, sesembahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan perkataan Nabi Ibrahim, innama ta'buduna min dunillahi awthana, sesungguhnya kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala wathan, sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan wathan ini bermacam-macam, bisa berhala ini bisa patung, bisa gambar orang soleh, ataupun patung-patung yang dianggap sebagai orang-orang apapun itu, ataupun bisa juga ahjar, batu-batu yang dianggap keramat, batu-batu yang dianggap unik bentuknya ataupun warnanya. Maka sebagian orang beribadah kepada batu, sebagaimana sebagian orang pun ketika beribadah terhadap batu, maka batu ini dikatakan sebagai wathan. Begitu juga ketika ada yang beribadah terhadap pohon apapun itu, baik besar, rindang ataupun kecil, ketika dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dikatakan sebagai wathan. Begitu juga ketika kubur-kubur dijadikan sebagai sesembahan dan tempat ibadah, maka itu pun dikatakan sebagai wathan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah, jangan kau jadikan kuburku ini sebagai berhala yang disembah. Maka apabila kuburnya Nabi disembah oleh umatnya Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagai apa? Sebagai wathan, tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih layak lagi untuk dikatakan sebagai authan, sebagai wathan, sebagai sesembahan selain Allah. Dan bisa juga sulban, bisa juga salib. Salib juga bisa sebagai
dikatakan sebagai wathan. Karena ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika datang kepada Nabi menyatakan keislamannya, dan dia pada saat itu sebelumnya adalah orang-orang Arab yang memeluk agama Nasara. Kemudian ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan keimanannya, menyatakan keimanannya. Maka Nabi melihat ada berhala yang dipakai oleh Adi bin Hatim. Rasulullah katakan, alqi hadzal wathana anka, buang berwatan ini dari engkau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya salib yang dipakai oleh orang-orang ketika mereka bangga dengannya dan menggunakannya, maka itu adalah termasuk wathan, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang Islam tidak memiliki syiar yang berkaitan dengan kalung, tidak memiliki syiar kecuali kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah adalah syiar, panji yang telah ditulis di bendera para sahabat ridwanullahi alaihim. Adapun ketika sebagian kaum muslimin menyatakan bahwasanya lambang keislaman adalah bulan sabit dan bintang, maka itu tidaklah didapat oleh pada generasi salaf, tidak. Ini didapat hanya pada zaman Turki Utsmani, karena mereka bersebelahan dengan orang-orang Nasara Eropa. Orang-orang Nasara Eropa mereka bangga dengan salib-salib mereka, maka mereka pun bikin tandingan. Islam identitasnya bulan dan bintang, dan ini tidak ada pada generasi salafus saleh yang mereka diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syiar hanyalah kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Dan termasuk wathan juga yang ketika yang disembah itu adalah binatang, baik binatangnya besar ataupun kecil, maka itu termasuk wathan. Apakah itu sapi, kerbau, ular, tikus, apalagi yang disembah? Iya, apalagi? Monyet, bisa jadi monyet ya. Gajah ya. Selama itu disembah selain Allah subhanahu, selama itu disembah, maka itu dikatakan sebagai wathan yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, innama ta'buduna min dunillahi authana, sesungguhnya kalian beribadah kepada selain Allah adalah dikatakan sebagai wathan. Kemudian termasuk dalil yang dikatakan bahwasanya dalil ini menjadikan tidaklah mungkin orang-orang itu terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sebagian orang-orang yang mereka gemar melakukan kesyirikan kepada Allah, mereka mengatakan bahwasanya kesyirikan tidaklah mungkin terjadi terhadap umat ini, sehingga mereka mengingkari bahwasanya beribadah kepada kubur, kepada para wali termasuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari. Termasuk dalilnya yang mereka jadikan patokan satu hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna syaitana aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin bitahrishi bainahum. Sesungguhnya kata Rasulullah, syaitan berputus asa untuk orang-orang yang salat di tanah di jazirah Arab itu untuk beribadah kepada syaitan, walakin bitahrishi bainahum, akan tetapi yang akan dilakukan oleh syaitan adalah dengan mengadu domba di antara orang-orang yang salat. Syaitan telah berputus asa dari supaya orang-orang yang sholat ini menyembahnya. Akan tetapi yang dia lakukan adalah dengan mengadu domba di antara orang-orang yang beriman.
Dalam riwayat Tirmidzi dihapus kata Jaziratul Arab, sehingga lafaz yang tercantum dalam Sunan Tirmidzi, inna syaitana aisa an ya'budahul musallun. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang mereka melakukan salat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hadis ini mereka mengatakan hadis ini sahih, hadis ini sangat jelas bahwasanya umat ini tidaklah akan terjatuh di dalam kesyirikan. Sehingga perkara-perkara yang kalian wahai ahli sunnah wal jamaah ingkari hal tersebut, seperti melakukan doa kepada orang-orang yang ada di dalam kubur, ataupun melakukan sesembelihan untuk orang-orang yang ada di dalam kubur, bernazar ataupun beribadah dengan berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, maka orang-orang itu dengan membawakan dalil ini mengatakan ini semua bukanlah kesyirikan selama pelakunya senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan mereka berpegang teguh dengan hadis ini, siapa yang telah masuk ke dalam Islam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan mungkin keluar dari Islam yang telah dia masuk ke dalamnya. Ada banyak jawaban yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, bahwasanya di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya syaitan telah berputus asa. Ketika berputus asa, syaitan pada saat itu ataupun iblis pada saat itu melihat kejayaan kaum muslimin. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menaklukkan orang-orang Arab. Sehingga pada tahun 9 Hijriah orang-orang Arab datang berbondong-bondong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislaman mereka. Sebelum tahun 9 Hijriah yang masuk Islam itu mungkin perorangan. Akan tetapi pada tahun 9 Hijriah yang dikatakan sebagai tahun wufud, tahunnya perwakilan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masuk Islam sudah pakainya apa? Per kabilah, 3 kabilah, 4 kabilah. Jadi jumlah yang sangat besar. Kemudian lebih-lebih ekspansi dari kaum muslimin ke mana-mana, mampu menghadapi orang-orang Romawi dalam peperangan Mu'tah. Sehingga pada saat demikian syaitan langsung berputus asa. Syaitan berputus asa untuk orang-orang yang sholat itu, baik di Jaziratul Arab ataupun di luar Jaziratul Arab, untuk kembali beribadah kepada syaitan. Berputus asanya syaitan bukanlah suatu hal yang pasti terjadi. Ini yang harus kita yakini. Apa yang dikatakan oleh Nabi tentang berputus asanya syaitan itu benar. Karena Nabi mengabarkannya dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika syaitan itu berputus asa, bukan berarti apa yang syaitan itu berputus asa darinya benar-benar terjadi. Apabila orang-orang saleh, apabila para nabi dan para rasul, ketika mereka terjangkiti rasa putus asa, kemudian mereka mengira bahwasanya mereka tidak mungkin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pertolongan. Para nabi dan para rasul ketika mereka didustakan oleh kaumnya, mereka sudah nyerah, mereka sudah putus asa. Akan tetapi keputusasaan mereka itu disanggah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pertolongan. Seperti yang terjadi, seperti yang Allah katakan dalam surat Yunus ayat 110. Hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna.
ketika para rasul manusia-manusia pilihan, mereka berputus asa dan mereka yakin bahwasanya mereka telah didustakan oleh kaumnya. Ja'ahum nasruna, maka datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila orang-orang saleh ketika berputus asa, Allah berikan kepada mereka suatu hal yang kebalikan dari apa yang mereka berputus asa dengannya, lebih-lebih syaitan, lebih-lebih iblis. Jadi ketika iblis berputus asa, bukan suatu kepastian bahwasanya apa yang dia itu berputus asa darinya akan terjadi dan tidak pernah berubah. Sehingga para ulama mengatakan berputus asanya syaitan pada saat itu, pada saat dia melihat kejayaan Islam yang luar biasa sehingga mampu menghilangkan kekuasaan Persia. Orang-orang Persia termasuk Kisra, raja Persia, ketika bertemu dengan orang-orang Arab, kaum muslimin, mencemooh, siapa ente? Siapa? Biasa ngembala onta, biasa ngembala kambing ada di sini. Dihina. Akan tapi dengan izin Allah, Majusi Persia dihapus dari peta kekuatan dunia. Sebagaimana mereka, Kisra raja Persia, ketika menerima surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyobek-nyobek suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala luluh lantakkan kekuasaan Persia, hilang dari peta dunia. Orang-orang Romawi, termasuk rajanya Heraklius, ketika mendapatkan surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menghormati surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memanggil orang-orang Arab yang pada saat itu berseliweran di kota Damaskus, karena orang-orang Arab, terutama orang-orang Quraisy, mereka pedagang. Di waktu-waktu tertentu mereka datang ke Suriah, ke Damaskus untuk berniaga. Maka Heraklius bertanya kepada orang-orang Quraisy, di antaranya jubirnya adalah Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan berupaya untuk bagaimana memberikan jawaban yang jawaban itu menjadikan Heraklius menilai dengan penilaian yang jelek. Akan tapi dia tidak mau dusta, tidak mau bohong. Maka kata Heraklius apa? Orang yang ada di kota Madinah ini akan menguasai tanah yang saya pijak, yaitu Damaskus. Karena pada saat itu Heraklius ada di kota Damaskus. Dia akan menguasai. Dan saya apabila bertemu dengan orang ini akan mencuci kakinya. Allahu Akbar. Menunjukkan Heraklius tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah benar dan dakwanya adalah dakwah yang benar dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Suratnya dijaga oleh Heraklius, disimpan di gading yang gadingnya itu diberi wangi-wangian, sehingga sebagaimana Heraklius menjaga surat dari Nabi walaupun tidak beriman, maka sampai sekarang Romawi ada, sampai sekarang ada. Hanya kekuasaannya digeser oleh kaum muslimin yang tadinya menguasai negeri Syam dan sebagian tanah Arab, maka oleh kaum muslimin digeser lebih sedikit lagi. Dan pada saat itulah iblis beserta dengan antek-anteknya mereka berputus asa untuk kembali lagi orang-orang beriman ini menyembah mereka. Jadi apa yang ditakutkan dan berputus asanya syaitan dan iblis ini bukan suatu kepastian. Yang kedua, bahwasanya makna dari al-musallun dari hadis ini artinya al-musallun seluruh orang-orang yang sholat secara keseluruhan. Artinya tidak mungkin orang-orang yang mereka sholat, yaitu orang-orang beriman seluruhnya dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk semuanya beribadah kembali kepada syaitan dan jatuh di dalam kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka semuanya murtad dari agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Adapun makna apabila maksudnya yang kedua ini benar, tidak mungkin seluruh orang yang beriman mereka kembali lagi ke dalam kesyirikan. Seluruhnya tidak mungkin. Bantahan yang ketiga, bahwasanya makna al-musallun, bahwasanya orang-orang yang salat itu tidak akan menyembah syaitan kembali. Makna al di sini karena alif lam itu dalam bahasa Arab banyak sekali. Maka makna yang ketiga bantahan adalah ahdiyah. Artinya alif lam yang sifatnya lebih khusus. Sehingga makna dari poin yang ketiga, tidak mungkin orang-orang yang sholat dengan sholat yang benar, yang ketika sholat itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika salat sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk kembali ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang salat dengan salat yang benar, maka termasuk keutamaannya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan menahan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan yang paling keji dan yang paling mungkar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna dari yang ketiga ini, makna al-musallun, maknanya khusus, yaitu orang-orang yang sholat dengan sholat yang benar, ikhlas, maka mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan, sehingga iblis dan antek-anteknya berputus asa dari mereka untuk kembali kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantahan yang keempat dari hadis ini, yang ketika mereka menyatakan umat ini tidak akan jatuh di dalam kesyirikan, maka ini adalah perkara yang batil. Karena banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya umat ini ataupun sebagian dari umat ini mereka akan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan beribadah terhadap berhala-berhala dan mereka pun akan menyusul dan ikut terhadap rombongan orang-orang musyrikin. Lebih-lebih hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Maka banyak yang mengatakan sebagian umat ini mereka akan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti yang saya sering ulang-ulang dalam majelis ini, bahwasanya dari bantahan yang keempat, apabila keseluruhan maka itu tidak mungkin. Akan tetapi apabila yang berkaitan dengan sebagian ataupun individu, maka ini bisa jatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ketika sebagian mengatakan bahwasanya kesyirikan tidak mungkin terjadi dalam umat ini ataupun di Jazirah Arab, maka ini terbantahkan dengan apa yang telah dilakukan oleh nabi-nabi palsu, yang mana nabi-nabi palsu itu keluar bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, seperti Musailimah al-Kadzdzab yang ada di Yamamah dan Aswad al-Unsi yang ada di negeri Yaman. Dan sebagian ataupun kaum mereka, baik kaum dari Musailimah atau Al-Aswad al-Unsi yang ada di Yaman, yang sebelumnya mereka beriman, maka mereka pun mengikuti dua nabi palsu tersebut. Karena mereka mengatakan, kapan lagi kaum kita punya nabi? Mau kapan lagi kabilah kita punya nabi? Beda dengan orang Quraisy dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika mendakwahkan la ilaha illallah, yang pertama kali menyerang adalah kaumnya. Akan tetapi Al-Aswad al-Unsi dan Musailimah al-Kadzdzab, ketika mereka menyatakan bahwasanya mereka mendapatkan apa yang telah dimiliki oleh Muhammad, kaumnya karena memiliki fanatisme kesukuan, maka mereka beriman. Kecuali termasuk yang menolak dakwahnya
Al-Aswad Al-Unsi, ada yang ingat siapa? Ada yang ingat? Abu Muslim Al-Khawlani, yang namanya Abdullah ibn Thawab. Abu Muslim Al-Khawlani, orang yang beriman dan termasuk kabilahnya Al-Aswad Al-Unsi, beriman kepada Nabi dan di zaman Nabi, akan tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Ketika Aswad Al-Unsi menyatakan keiman bahwasanya dia seorang Nabi, seorang Rasul, Abu Muslim langsung menolak, mengatakan bahwasanya yang benar dakwahnya Nabi Muhammad, dipegang oleh kabilahnya. Kemudian diapakan? Dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Kemudian begitu dalam waktu yang lama keluar dari pembakaran tersebut dalam keadaan sehat wal afiat. Bengong ini Aswad Al-Unsi. Kata Aswad Al-Unsi, kamu tidak boleh di sini, takut mempengaruhi yang lainnya. Langsung disuruh untuk pergi, sehingga Abu Muslim Al-Khawlani langsung menuju kota Madinah. Sampai kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan begitu masuk Masjid Nabawi, Umar bin Khattab langsung menemuinya, mengatakan, kamu orang asing, orang mana? Ini sunnah yang sudah mulai hilang. Ada orang asing, ada orang baru ditanya. Kali aja butuh. Ada kebutuhan. Bisa jadi butuh sarung, butuh apa untuk sholat, ditanya. Sehingga Umar bin Khattab menanyakan, siapa kamu? Dari mana? Saya dari Yaman. Kata Umar bin Khattab, saya dengar ada satu orang di Yaman yang dia itu dibakar hidup-hidup, kemudian dia keluar dalam keadaan sehat walafiat. Kalau saya yang dibilang, oh itu saya itu. Kalau saya yang ditanya, oh saya itu, saya. Samain aja sama video yang viral. Abdullah bin Sa'ab atau Abu Muslim mengatakan, oh iya saya juga dengar. Saya juga dengar. Kata Umar bin Khattab, anshudukallah a'anta hu. Saya bertanya kepada engkau atas nama Allah, apakah kamu itu orangnya? Ini firasat dari Umar bin Khattab. Kata Abu Muslim, na'am, saya orangnya. A'anta Abdullah ibn Thawab, apakah engkau ini Abdullah ibn Thawab? Untuk bayangkan, belum ada medsos, belum ada alat komunikasi, orangnya belum sampai Madinah, infonya sudah sampai Madinah. Langsung dipeluk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab menangis di pundaknya Abdullah ibn Thawab. Dia mengatakan, alhamdulillah, kata Umar bin Khattab, yang tidak mematikan aku kecuali telah mendapatkan pada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam. 6. Bahwasanya orang-orang yang mengatakan bahwasanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan jatuh ke dalam kesyirikan ataupun keluar dari agama yang mulia ini karena berpatokan dengan hadis tadi, maka terbantahkan dengan sejarah yang terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sebagian orang-orang Arab, orang-orang Badui, Arab-Arab Badui, mereka keluar dari agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang pada saat itu bertahan adalah orang-orang Mekah Quraisy. Yang pada saat itu bertahan adalah penduduk kota Taif yang telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya, mereka pada saat itu keluar dari agama yang mulia ini. Sehingga ini menunjukkan bantahan dari pendapat yang dengan membawakan hadis syaitan berputus asa tidak akan terjadi pada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kekufuran ataupun kesyirikan. Bantahan yang ketujuh, bahwasanya orang-orang zindik itu tetaplah ada baik pada zaman Nabi ataupun zaman setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zindik itu sama dengan orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman dan di hati mereka kekufuran. Maka orang-orang zindik, baik itu perorangan ataupun kelompok besar, senantiasa ada pada sejarah umat ini.
sebagaimana di antara mereka telah melakukan kezindikan mereka terhadap Ali radhiyallahu anhu dengan mengatakan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ali radhiyallahu anhu tidak tahan dengan perlakuan mereka, dikumpulkan mereka, dibikinlah parit dengan parit yang besar, dibakarlah api di parit tersebut, sehingga orang-orang yang mengatakan Ali sebagai Allah Subhanahu wa taala dibakar hidup-hidup, sehingga mereka pun kufur dengan apa yang telah mereka lakukan. Begitu juga sejarah kelam yang telah ada pada tanah Jazirah Arab yang telah dilakukan oleh Qaramitah. Qaramitah adalah orang-orang Syiah yang Syiah Batiniyah, yang mereka sudah keluar jauh dari Islam, kemudian mereka melakukan kerusakan di muka bumi sampai melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang menunaikan ibadah haji, sampai mencuri Hajar Aswad dan mereka simpan selama 22 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan telah terjadi kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, bahwasanya para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka membahas tentang bab yang berkaitan dengan riddah. Apa hukum orang-orang yang murtad? Menunjukkan ketika para ulama membahas tentang hukum-hukum riddah, hukum-hukum orang-orang yang murtad, menunjukkan bahwasanya ada kemungkinan untuk seseorang setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah bisa keluar dari agama ini dengan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan keislaman dan keimanan yang ada di hatinya. Tidak semua orang yang masuk Islam kemudian dengan keislamannya terjaga dari kekufuran, tidak ada jaminan. Apabila seorang Nabi Ibrahim alaihi salam yang senantiasa kita ulang-ulang dalam majlis ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah saya, Nabi Ibrahim, jauhkanlah kedua anak saya, dua nabi juga, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tiga nabi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang doanya diabadikan oleh Allah. Ini Nabi Ibrahim ketika hidup di dunia, orang yang beriman cuma 3. Begitu nikah lagi jadi 4. Begitu punya anak 2 jadi 4, 6. Yang pertama beliau, istrinya Sarah, kemudian nikah lagi Hajar. Ini baru 3. Seluruhnya selainnya dalam kesyirikan. Kemudian ponakannya Nabi Lut karena sezaman, termasuk orang yang beriman, bertauhid. Kemudian baru punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Adapun selainnya di atas kekufuran kepada Allah, dan beliau memiliki perjuangan yang luar biasa dalam menyebarkan tauhid dengan kaumnya yang berbantah-bantahan, sabar, bagaimana dengan ayahnya, pembelaan terhadap tauhid yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai apa? Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang sangat tinggi yang hanya bisa disamai dan dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selainnya tidak ada yang sampai di posisi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pembahasan ini menjadikan kita ini senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa waspada terhadap kesyirikan kepada Allah, dan hasilnya dari rasa takut, waspada, semangat untuk belajar yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan tauhid. Karena jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak mengetahuinya. Bagaimana menjadi hujjah sedangkan penjelasan yang berkaitan dengan tauhid majelisnya sangat banyak sekali.
Sehingga jangan sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Dan ini kita anggap sebagai muqaddimah untuk bab yang ke-23. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas ayat-ayat dan dalil-dalil yang berkaitan dengan bab yang kita bahas, bahwasanya sebagian umat ini akan kembali kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.